Oke, welcome to Instant Aquatic. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita satu tim dari Instant Aquatic. Ada Mas Dika, ada Mas Febri juga. Nah, di sini kita mau bahas tentang filtrasi, tentunya ya Mas. Ya. Filtrasi yang diaplikasikan di Instant Aquatic sendiri. Di galeri sini. Di garis ini. Jadi semua aplikasi filter yang kita jelaskan itu yang kita pakai. Ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya yang dijelaskan oleh Mas Dika sama Mas Febri, minta bantu tolong banget untuk like, komen, dan juga subscribe. Kalau perlu share video ini ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kita tahu. Oke, kita langsung ke pembahasan. Welcome to Instant Aquatic. Oh, opening is mari ya. Buang sap. Yuk, kita langsung mulai untuk pembahasan filtrasi yang pertama nih yang ada di galeri Instant Aquatic. Apa aja nih, Mas? Yang pertama kami ada skimmer. Skimmer. Ya, ini skimmer ini diperuntukkan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di atas. Jadi yang melayang-layang. Terus kalau kita punya ikan makan, entah itu pelet, entah itu dari pakan hidup ataupun daging lele kayak gitu, itu kan mengandung minyak itu. Ya. Nah, di atas kan nggak enak dilihat. Dan dia bisa mengurangi oksigen juga minyak yang di atas itu. Fungsinya ini untuk menyaring kotoran-kotoran yang di atas, juga untuk minyak-minyak itu. Jadi filtrasi sederhana ini, Mas. Sederhana banget. Ini biasanya sih ini tapi digabung dengan filtrasi lainnya. Contohnya kayak under gravel juga bisa, top filter juga bisa, bahkan untuk internal filter juga bisa. Berarti untuk mempercantik tampilan air ya, Mas? Iya, agar fokuskan seperti itu. Bening. Kan kita suka banget kalau airnya bening. Enak gitu ngelihatnya kan? Iya. Nah, terus yang kedua kita ada filter gantung. Jangan hubungan kalian digantung ya. Ini adalah filter gantung. Kameramen ketawa loh. Ini filter gantung. Jadi filter gantung ini fungsinya lebih untuk ke akuarium-akuarium yang kecil. Nah, untuk filter gantung ini dia ada beberapa macam. Yang pertama itu yang hanya fokus ke bawah. Yang kedua, ya dia bisa mengambil air yang di bawah juga dari atas. Jadi 2 in 1 nih. 2 in 1, Mas ya. Bisa jadi filter yang bawah juga jadi skimmer juga. Oh, berarti multifungsi. Multifungsi banget. Tapi ingat, ini hanya untuk akuarium-akuarium kecil. Jadi kalau kalian punya akuarium kecil, ikannya terbatas, kecil, sedikit, itu ini rekomend banget. Jadi sekarang kalian nggak ribet-ribet nih. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada top filter. Nah, top filternya ini saya sedikit modifikasi lah. Tapi standarnya seperti ini. Ini bisa diterapkan untuk semua akuarium sih, mulai dari akuarium kecil sampai akuarium sangat besar. Nah, top filter itu ada beberapa macam. Contohnya kayak black box ini, ada filter talang ataupun yang dari kaca itu biasanya. Iya. Nah, macam-macam berarti, Mas ya. Macam-macam tergantung akuarium kalian. Tapi yang dipakai di sini, yang kami pakai saat ini yaitu filter yang black box ini. Karena memang ini simpel banget sih. Dan akuarium yang ada di sini pun nggak terlalu besar yang sangat membutuhkan filter yang panjang. Iya. Berarti tetap menyesuaikan ukuran akuarium, Mas. Betul sekali. Dan itulah satu lagi jenis ikan yang kalian pelihara. Kayak gitu. Ada beberapa ikan dia yang butuh filtrasi hanya ini bisa, ada yang butuh dia yang panjang, yang bersap-sap gitu, ada juga yang filternya harus besar kayak gitu. Terus juga. gini, Mas, untuk top filter sendiri ini talang box kayak gini ya. Ini untuk media filtrasinya apa aja nih, Mas? Nah, mungkin teman-teman mau tahu nih. Ya, nanti hampir lupa nih. Ini adalah hal yang paling wajib digunakan untuk filtrasi yang ada di Instant Aquatic ini. Ya. Nah, ini intinya bukan berarti harus pakai ini ya, karena ini yang kami pakai. Ya. Dan itu hasilnya juga bening dan bagus untuk ikan. Selama ini kita pakai ini ya. Ya. Nah, yang pertama itu ada ini karang jahe. Karang jahe ini loh teman-teman ya. Ada. Nah, mana jahenya, Mas? loh, jahenya di rumah. Oh, jahenya di rumah. Jahenya di rumah. Buat nyambel nanti jahenya. Iya, sip. Nah, ada karang jahe ini sebagai rumah bakteri. Terus ada batu zeolit. Ini fungsinya untuk menangkal racun juga sih sebenarnya. Oh, iya. Juga bisa untuk mengatur ini suhu agar nggak berubah-ubah. Terus selanjutnya ada kapas kayak gini. Nah, ini kapas nih. Oh, ini kapas. Iya Saya dong. kira patty. Oh, patty itu apa? Itu untuk burger. Oh. Stop it.
Get some help. Ternyata. Saya kira ini buat bedaan gini loh. Wah, maklum bukan perempuan. Terus selanjutnya yang penting lagi nih, yang bisa membuat air kalian benar-benar cepat bening. Wah, ini apa dia. ini? Ini jaring. Tapi tidak bukan untuk kora-kora ya. Tapi ini memang buat media filter, yaitu sebagai rumah bakteri. Iya. Ini penting banget nih, bener. Kalau kalian pengen bening airnya pakai ini. Wajib berarti ini Mas. Iya, karena ini rumah bakteri yang sangat bagus. Ini juga rumah bakteri, ini juga rumah bakteri, tapi ini keren banget pokoknya. Beneran. Oke. Nah, selanjutnya kita ada bioring. Bioring fungsinya apa sih? Ya hampir sama sih sebagai rumah bakteri. Cuman kami ada, kebetulan ada, ya udah kami pakai. Tapi yang paling penting tuh yaitu 3 macam. Yang paling penting banget. 1, karang jahe, jaring nelayan, sama kapas. Itu filtrasi standar yang penting banget untuk tank kalian. Cuma untuk sebenarnya sistem filtrasi itu untuk isinya juga macam-macam Mas ya. Macam-macam, Lebih banyak Cuma banget. yang kita pakai di sini memang media yang ala kadarnya. Ya, tergantung juga kondisi air kalian di rumah dong tentunya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke ini. Filter yang agak ribet sih, tapi gampang banget dan mudah banget kok. Oh, ini filter yang nggak perlu ngerawat Mas ya. Iya, betul. Itu. Disukai banyak orang. Saya suka banget ini Mas. Filter ini namanya under gravel. Under gravel itu bisa memakai yang pertama aerator. Dia sistemnya airlift. Jadi dia memompa air menggunakan udara ke atas. Dan yang kedua dia pakai pompa langsung. Jadi ini nggak pakai ini masuk ke pompa. Langsung Pompa air. mesin berarti, Mas? Iya, betul. Dan cara pengaplikasiannya ini, kenapa ini ada kapas? Nah, sebenarnya ini kan berongga nih. Nah, fungsinya adalah agar di bawah sini kosong. Bawah kosong, kita tutup kapas, kita tutup pakai substrat. Nah, nantinya substrat itu sebagai rumah bakteri agar apa? Kotoran dari ikan-ikan itu nanti terserap di situ dan diurai oleh bakteri-bakteri yang ada. Nah, untuk under gravel sendiri ini perlu diperhatikan nih. Kita nggak bisa memakai ikan banyak. Iya. Ikannya memang ikan-ikan kecil seperti neon, tetra kayak gitu. Fungsinya apa? Agar apa namanya itu? Amonia. Nah, itu tidak banyak. Iya. Nah, karena pengurainya benar-benar memakai bakteri yang ada di sini. Dan ini enaknya lagi, ini bisa tahan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Wah, itu. Enak banget kan buat kalian. Kalian nggak perlu nguras, nggak perlu ribet-ribet dah pokoknya. Tinggal apa? Jaga kacanya aja tiap berapa hari kalian gosok, itu aja udah cukup banget, enak banget loh. Oke, ini ada di sudah nih. Selanjutnya kita masuk ke Basoka. bukan basoka ini ya. Oh, bukan ya. Memang mirip sih tapi. Nah, ini namanya kanister nih, yang paling sering orang pakai untuk aquascape. Jadi untuk aquascape di sini yang kita punya ini, kita memakai filter ini. Kanister. Fungsinya kanister ini apa sih? Dia rapi. Bisa disembunyikan di dalam kabinet, taruh belakangnya akuarium, dan yang masuk ke dalam akuarium, kita tolong ya Mas ya. Ya. Nah, yang masuk ke dalam akuarium hanya 2 pipa ini. Satunya pipa untuk mengambil air, satunya untuk mengeluarkan air. Jadi komplit kan, ada yang mengambil, ada yang mengeluarkan. Simbiosis mutualisme sekali yo. Jadi untuk penempatannya sendiri di luar akuarium Mas ya. Betul sekali. Jadi enak nih kalau kalian nggak pengen ribet-ribet. Wah, aku udah bikin aquascape bagus-bagus nih. Oh, bagus banget. Masa mau ada filter di dalamnya? Enggak kan? Enggak. Nah, pakai ini. Jadi enak banget loh. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke cara pemasangan atau cara pengaplikasian dari filter-filter yang ada di sini nih. Yang pertama yaitu kita cara memasangnya untuk skimmer. Skimmer untuk membersihkan akuarium atas. Jadi fungsinya dia harus berada di atas. Contohnya nih. Bisa tempelkan di sini nih. Dan harus kalian atur ya. Air itu harus menaruh di sini. Nah, ini saya ambil dulu. Nah, air itu sudah di sini nih. Di tengahnya ini. Sehingga semua kotoran yang ada yang mengambang di atasnya air itu akan masuk. Dan di sini sudah ada kapasnya. Fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran tersebut. Sehingga kotoran di atas itu benar-benar bersih dan hilang semuanya. Oke, seperti ini ya. Nah, perhatikan ini. Mudah sekali ini dia. Dan ini bisa naik turun. Dan ininya untuk mengatur nih, untuk mengatur yang namanya gelembung. Jadi skimmer ini bisa untuk menciptakan gelembung juga dan juga arus. Oke, ini caranya. Untuk skimmer mungkin seperti itu sih. Selanjutnya, nah, oke teman-teman, kita sekarang
masuk ke cara pemasangan atau cara pengaplikasian dari filter-filter yang ada di sini nih. Yang pertama yaitu kita cara memasangnya untuk skimmer. Skimmer untuk membersihkan akuarium atas. Jadi fungsinya dia harus berada di atas. Contohnya nih, bisa ditempelkan di sini nih. Dan harus kalian atur ya. Air itu harus menaruh di sini. Nah, ini saya ambil dulu. Nah, air itu sudah di sini nih, di tengahnya ini. Sehingga semua kotoran yang ada yang mengambang di atasnya air itu akan masuk. Dan di sini sudah ada kapasnya. Fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran tersebut. Sehingga kotoran di atas itu benar-benar bersih dan hilang semuanya. Oke, seperti ini ya. Nah, perhatikan ini. Mudah sekali ini dia. Dan ini bisa naik turun. Dan ininya untuk mengatur nih, untuk mengatur yang namanya gelembung. Jadi skimmer ini bisa untuk menciptakan gelembung juga dan juga arus. Oke, ini caranya. Untuk skimmer mungkin seperti itu sih. Selanjutnya, selanjutnya untuk filter gantung nih. Filter gantung ini juga sangat mudah, tapi memang seperti yang tadi, filter gantung untuk akuarium yang ukurannya kecil dan ikan yang terbatas juga ya. Nah, caranya sangat mudah banget. Ini tinggal ditempelokkan aja sini. Ditempelokkan ya. Apa ya? Ditempel atau digantung lebih tepatnya. Seperti itulah. Digantung. Dan ini juga kita bisa atur ini naik turunnya sesuai dengan ketinggian air yang teman-teman pakai. Jadi enak banget ini buat diatur nih. Nah, bisa naik, bisa turun juga. Tapi tergantung jenis dari skimmernya juga ya, Wah. Tergantungnya sih. Karena ada filter gantung yang udah tetap, ada juga filter gantung yang bisa di adjustment. Enak banget ini. Dan untuk pembersihannya, dia bisa mengambil air yang di bawah, juga bisa mengambil air di atas. Multifungsi tentunya. Nah, itu untuk filter gantung. Nah, ini ya caranya ya. Kalau dari belakang seperti ini sih. Nah, gitu dia. Oke? Oke, kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu ada top filter. Top filter yang kita pakai adalah black box. Black box ini bisa kalian dapatkan di toko-toko akuarium dengan sangat mudah sekali. Karena ini dipakai untuk semua, rata-rata hampir semua pecinta ikan sih pakai ini sih. Nah, cara pemasangannya gampang banget. Ini bisa di-adjust loh panjangnya. Nah, jadi bisa menyesuaikan panjang dari akuarium kalian atau lebar dari akuarium kalian. Punya saya ini udah sedikit dimodif ya, jadi memang ada tonjolannya sedikit, oke lah, nggak terlalu berpengaruh juga kok. Nah, kemasan seperti ini, dan kalau kalian beli ini, jangan lupa beli pompanya juga, ada juga sih yang satu set. Jadi, pompa ini kita taruh bawah nih, taruh bawah, terus kita sambungkan dengan pipa. Pipa dari sini, masuk ke sini, dan keluar lagi lewat sini, oke? Nah, di sini ada media filter, mulai dari kapas, terus jaring nelayan, sama karang jahe ada di sini juga. Jadi kurang lebih pemakaiannya seperti ini sih. Nah, kurang lebihnya seperti ini, oke? Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi ke penjelasan cara pemasangan filter selanjutnya, yaitu kanister. Nah, kanister ini yang paling sering dipakai untuk para aquaskipper, dimana kalau filter kanister ini itu sangat rapi banget untuk di akuarium. Karena apa sih? Ini bisa disembunyikan. Bisa disembunyikan di dalam kabinet atau di belakangnya akuariumnya juga bisa. Nah, dan yang masuk ke dalam akuariumnya itu hanya dua selang ini, terus ini. Yang pertama selang untuk menyedot air, yang kedua untuk menembakkan air lagi. Jadi secara pemasangannya yang pertama seperti ini nih, kalau untuk selangnya. Nah, dan usahakan itu satu tempat untuk penyedotan dan keluarannya, jadi bisa maksimal agar tidak ada dead spotnya, oke? Nah, kalau kanister ini juga bisa ditambahkan dengan filter lainnya, filter gantung, top filter dan sebagainya untuk menambah kejernihan air yang ada dalam sini. Karena kadang-kadang kanister ini terkendala dengan filter yang ada dalamnya sini, gitu, oke? Dan untuk pemasangan selanjutnya yaitu kalau ini sudah berada di posisi kayak gini, nah untuk selanjutnya kita pasang ininya nih, teman-teman. Ini adalah outputnya itu yang atas, output yang atas. Dan untuk yang ini sedotannya itu ikut yang bawah. Nah, di sini nih ada yang namanya kunci locknya, oke? Saya lock dulu, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya, oke? Kita jelaskan ya, seperti ini ya. Ini cara pemasangannya nih. Nah, diperhatikan ini. Dan ini benar-benar nggak boleh ada kebocoran dari angin
ataupun airnya. Karena apa? Apabila terjadi kebocoran nantinya di sini ini akan kosong. Kalau kosong air nggak akan jalan lagi, teman-teman ya. Dan itu bisa merusak pompa yang ada dalam sini. Oke, seperti itu. Nah, terus cara untuk melepasnya nih. Untuk cara melepasnya, membersihkannya nih, yang paling penting juga nih. Pertama kita lepas ini, teman-teman ya. Oke, ini saya jelaskan di atas ini. Kita buka di sini. Oke. Nah, dan kanister ini karena ini handmade buatan sendiri, jadi pelepasannya seperti ini, teman-teman. Kan ada tuh yang beli, tinggal buka aja. Kalau ini handmade seperti ini. Nah, lihat ya namanya nih. Nah, dalam sini ini ada input dan ini outputnya. Pompa ada di sini, teman-teman ya. Makanya nggak boleh ada kebocoran, karena kalau ada kebocoran nanti air turun sampai sini itu nggak akan bisa nyedot air lagi karena udah bocor lagi, teman-teman. Seperti itu. Dan cara pemasangannya lagi sangat mudah lagi. Kita tinggal ini aja. Tinggal slokkan aja dan pastikan benar-benar itu nggak ada kebocoran, teman-teman. Oke? Sangat mudah sekali kok kanister yang dipakai. Yang penting harus perhatikan tadi poin-poin pentingnya tadi. Oke? Terima kasih, teman-teman. Kita lanjut untuk selanjutnya. Putuskan dulu. Udah. Potong dulu kok biar kata-kata. Nah, oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang bagaimana cara pengaplikasian filter-filter yang ada di Instant Aquatic. Nah, itu tadi. Tunggu, biar saya bersihkan dulu ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekalian juga kalau perlu kalian share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kita tahu. Oke? Terima kasih. Salam instan.